Oke, kita masuk di sesi materi. Selamat datang di Zoom Power Team, Metaverse Power Team Indonesia. Proyek ini adalah proyek pertama di dunia. Konsep ini ditemukan oleh Lado Oktanikov. Jadi Lado itu menemukan sistem bisnis, sebuah revolusi di dunia network. Nama sistemnya itu Matrix. Tapi bukan hanya sekedar sebuah sistem baru, tapi ditingkatkan lagi dengan sudah menggunakannya jaringan blockchain. Jadi sistemnya sudah baru, kemudian sistem itu dijalankan dengan menggunakan teknologi blockchain yaitu smart contract. Jadi kurang apa lagi? Oke. Proyek ini adalah proyek baru, artinya bukan seperti pemahaman binary sistem, matahari sistem yang ada sponsor 10%-nya, ada matching 5%-nya, ada reward-reward mobilnya. Bukan. Ya, proyek ini adalah proyek pemasaran real seperti logika pemasaran pada umumnya, tapi dibantu dengan pola pengembangan blockchain teknologi untuk pembentukan ekosistem produk blockchain secara keseluruhan. Dan proyek ini juga bukan sejenis investasi, masuk uang sekian, dapat profit harian, seperti itu, seperti kamuflase profit yang banyak merugikan orang di luaran sana, bukan. Itu namanya piramida sistem atau money game. Jadi proyek ini jauh dari yang namanya piramida sistem, money game, dan ini bukan juga penjualan robot trading seperti banyak kasus di luaran sana. Jadi ini benar-benar baru dan dipercaya di ratusan negara bahwa ini adalah bisnis yang hebat. Itu perlu digarisbawahi, ya. Jadi mindset teman-teman yang dulu mungkin spekulasi, bermain cepat, ada proyek baru masuk dapat uang, itu dihilangkan karena kita sedang berbisnis, bukan sedang berjudi. Itu harus dipahami dulu konsepnya. Nah, jadi mindset seperti itu mungkin di Indonesia sudah menjadi atau mendarah daging. Ada proyek baru, network masuk, kemudian nanti dapat untung kabur, tapi di faktanya merugikan orang lain, terkadang kita sendiri yang rugi. Bukan hanya dari finansial yang rugi, tapi dari kepercayaan. Dan itu bukan hanya sekedar cerita, tapi saya sendiri mengalami tentang itu. Nah, kita sekarang ini menemukan sebuah konsep sistem yang memang sistem ini adalah sebagai solusi untuk penyelesaian masalah di bisnis-bisnis jaringan pada umumnya. Maka di sini konsep ini adalah sebagai motivasi kita sekali untuk selamanya. Dulu mungkin teman-teman membangun bisnis, kemudian bisnisnya bertumbuh, mempelajari produknya, mempelajari sistemnya, sudah hafal semua, sudah paham semua, udah banyak yang bergabung, tapi 6 bulan, 8 bulan situsnya mati. Jadi buat apa seperti itu? Jadi ada kesia-siaan. Nah, di sisi lain konsep-konsep seperti itu sebenarnya kita membangun kerajaan uang orang. Ada suatu proyek, perusahaan tertentu mengembangkan network, menjual produk tertentu, kita pasarkanlah produk mereka. Kita dapat sedikit, kemudian setelah mereka dapat banyak uang, mengumpulkan dana masyarakat, situsnya ditutup. Buat apa seperti itu? Artinya ada kesia-siaan di situ. Maka Metaverse hadir untuk menyelesaikan masalah itu. Kembangkan, bangun, pelajari, ya, maka teman-teman akan mendapatkan manfaat selamanya. Konsepnya seperti itu. Nah, di dalam pengembangan proyek Metaverse ini, Metaverse gampang dipahami sebenarnya. Jadi, konsep ini adalah konsep yang sifatnya terdesentralisasi. Metaverse adalah pengembangan DeFi, desentralisasi finance, yang mana proyek ini sudah bermitra atau orang yang bergabung itu 1.700.000 lebih di ratusan negara. Metaverse adalah proyek DeFi berlapis di dalam satu ekosistem pengembangan. Ya, ada banyak elemen produk blockchain yang dikembangkan, baik program aset smart contract dan digital aset. Oke. Nah, di dalam proyek ini sendiri pengembangannya adalah Lado Oktanikov dan tim, dan sistem ini adalah desentralisasi sistem, dan juga proyek ini mempunyai roadmap atau pengembangan bertahap. Pertama ide muncul, tekstil matrik, sistem bisnisnya diluncurkan, kemudian NFT royalty diluncurkan, program inti core-nya sudah diluncurkan, Universe Matrix beserta program multi-mining untuk distribusi per screen juga sudah diluncurkan, kemudian marketplace juga sudah diluncurkan dan tahap pengembangan. Nah, kemudian juga proyek ini dikembangkan seterusnya. Dalam hal ada banyak proyek yang akan masuk atau dikembangkan, ada metaverse, ada wallet, ada tekstil produk, kemudian ada mana program, kemudian ada bus matrik, kemudian juga ada zona game, overreal, dan banyak lagi.
Jadi proyek ini benar-benar suatu pengembangan ekosistem blockchain secara keseluruhan. Biasanya proyek-proyek blockchain itu hanya mengembangkan kripto aja, mengembangkan NFT aja, tapi Metaverse secara keseluruhan mengembangkan banyak elemen termasuk Metaverse dan lain-lain. Jadi semua produk blockchain yang ada di dunia ini dikumpulkan, dikembangkan di dalam satu wadah Metaverse ekosistem. Sistem pengembangannya adalah matrik, seperti itu. Kekuatannya ada 5 pilar yang membuat bisnis ini kuat, aman, dan nyaman. Pertama adalah blockchain. Oke, blockchain ini adalah sebuah teknologi yang mana teknologi ini sudah terpercaya sebagai daya tahan, transparansi, dan segala macamnya. Kemudian untuk unsur dari programnya atau pengembangan dari sistemnya menggunakan smart contract, sehingga sistem ini adalah desentralisasi sistem. Kemudian alat transaksi digunakan adalah cryptocurrency. Untuk penghubung semua elemen ini kita menggunakan desentralisasi application. Oke. Nah, jadi seperti itu pola ketahanannya atau pilarnya. Saya tidak mendetailkan ini, ya, saya tidak mendetailkan ini. Tapi di sisi lain teman-teman bisa mempelajari ini di YouTube, Google, Wikipedia, dan materi-materi ini itu jauh sudah ada sebelum Metaverse hadir. Mungkin dulu kita tidak mempunyai alasan untuk mendalami tentang blockchain, smart contract, dan lain-lain. Tapi saat ini kita sedang mengembangkan proyek yang berhubungan dengan ini. Maka itu adalah salah satu kewajiban ketika kita ingin berbisnis di proyek Metaverse untuk memahami ini. Ya, teman-teman bisa akses di YouTube, Google, Wikipedia, dan banyak lagi. Oke. Nah, di sini saya menyampaikan beberapa unsur kelebihan garis besar dari pengembangan proyek Metaverse, karena Metaverse ini menggunakan teknologi yang sempurna. Jadi pemasaran program aset terdesentralisasi yang didukung oleh teknologi smart contract yang revolusioner. Jadi kode smart contract ini sepenuhnya tersedia untuk umum, untuk lebih yakin dengan keamanan dan kesuksesan jangka panjangnya. Pertama, Metaverse ini adalah otonom sifatnya. Dia tidak menyertakan faktor manusia. Jadi dia dibangun di atas teknologi smart contract blockchain yang sepenuhnya otonom. Jadi ketika faktor manusia dihilangkan, penyebab yang muncul karena faktor manusia itu juga ikut hilang. Ya, misalnya sistemnya berubah, sistemnya dikendalikan, dimatikan, diintervensi, dananya dibawa kabur, tidak ada pembayaran, itu faktor manusia yang menyebabkan itu, sentral manusia. Maka di sini tidak mungkin karena faktor manusianya dihilangkan di dalam sistem pengembangan ini. Kemudian kondisinya tidak dapat diubah. Jadi Metaverse ini menggunakan teknologi blockchain yang mengamankan algoritma programnya, oleh karena itu tidak seorang pun, bahkan pembuat ide dapat mengganggu, membatalkan, mengubah program beserta transaksi yang sudah ada. Jadi cukup aman. Kalau dulu mungkin teman-teman menemukan perubahan plan, tidak ada pembayaran, dan banyak lagi yang mengecewakan pelaku bisnis network selama ini, maka tidak akan ada di proyek ini perubahan-perubahan yang signifikan yang merugikan kita. Adapun penambahan bahkan di proyek ini. Jadi setiap program itu akan ditingkatkan fungsionalnya. Jadi seperti itu polanya. Kemudian transparan. Kode smart contract di Metaverse ini sifatnya terbuka. Jadi teman-teman kapan saja dapat mengamati seluruh riwayat transaksi. Ini memastikan kondisi yang adil dan statistik yang bisa diandalkan. Jadi Metaverse ini semuanya bisa dilihat, baik logik programnya di Polygon Scan, historical secara keseluruhan, dananya mengalir kemana, kemudian bahkan kita bisa melakukan analisis ke wallet tertentu, login ke ID siapapun untuk keperluan analisis, ya, atau testimoni dan hal-hal lain yang diperlukan. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupin. Kemudian proyek ini juga sepenuhnya otomatis. Jadi transaksi yang ada di Metaverse ini bersifat langsung antar orang to orang atau wallet to wallet. Jadi tidak ada pihak ketiga yang menampung dana di proyek Metaverse ini, kemudian dana itu dikirim ke kita. Proyek ini adalah peer to peer, ya. Jadi benar-benar pemasaran langsung, cuman metodenya menggunakan smart contract, ya, blockchain. Jadi di sini juga tidak ada proses withdraw yang mungkin kalau dulu kita dapat bonus, kita withdraw,
kemudian kita cairkan jadi rupiah dalam kategori itu ada adminnya. Maka di sini tidak ada proses-proses seperti itu. Kalau teman-teman menghasilkan bonus di detik ini, matriks sistemnya menghasilkan bonus, ya detik itu juga akan didistribusikan. Langsung masuk bonusnya. Kemudian terdesentralisasi. Jadi di Metaverse ini tidak ada pihak ketiga. Tidak ada manajer, tidak ada admin, ya seperti proyek sentral pada umumnya yang mengendalikan di dalam suatu sistem atau dana. Adapun pencipta atau penemu dari sistem ini, yaitu Lado Oktanikop dan tim, dan hebatnya statusnya sama seperti kita. Dia seperti mitra biasa, mempunyai sistem yang sama, harganya juga sama, tidak ada yang spesial. Dalam kategori pengembangannya adalah sangat adil. Jadi tidak ada kita menguntungkan sekelompok orang, menguntungkan upline, karena pada prinsipnya sistemnya sama, harganya sama, logik programnya atau aturan di dalam sistemnya sama. Oke. Kemudian 100% dalam jaringan. Jadi maksudnya di dalam hal biaya, di sini tidak ada biaya-biaya yang sifatnya tersembunyi dari pelaku bisnis. Kalau dulu mungkin tanpa disadari, teman-teman menjalankan suatu konsep bisnis, itu teman-teman dikenalkan seorang leader, founder. Leader dan founder terkadang mereka mendapatkan akun gratis, harga murah, bahkan ada istilah harga stokis, yang mana mereka membeli harga murah, nanti dijual ke kita harga mahal. Jadi ada hal-hal yang ditutupi dalam hal pembiayaan atau dana. Maka Metaverse cukup adil, semua orang sama, statusnya, harganya sama, programnya sama. Jadi sangat penerapan keadilannya sangat maksimal di proyek ini. Oke, selain dari beberapa unsur kelebihan yang saya jelaskan di slide sebelumnya, itu tidak cukup ya. Metaverse ini adalah bisnis hebat, tapi di sisi lain harus ada pembuktian. Data ini kami ambil ya setelah tim kita, mitra kita bergabung 1 bulan. Ternyata hasilnya luar biasa ketika mereka memaksimalkan potensinya. Pendapatan dalam 1 bulannya bisa mencapai 200 juta, 140, ya 64 juta dan banyak lagi. Bahkan banyak kasus pengembangannya yang mereka lakukan itu tidak keluar dari rumah. Jadi dalam arti mereka bisa berbisnis dari kenyamanan rumah dan penghasilannya puluhan juta. Pola ini sudah terbukti dan ini adalah salah satu kekuatan dari proyek Metaverse yang memungkinkan dikerjakan dari kenyamanan rumah bahkan dari manapun. Ya, unsur itu adalah unsur kemudahan, tapi di sisi lain teman-teman bisa mengembangkan proyek ini secara masif menggunakan pola strategi lama, misalnya offline, roadshow, ya seminar dan lain-lain. Oke.